Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber ke Mas Ferry lagi. Mas Ferry, bagaimana kemudian memastikan bahwa kader-kader Anda yang duduk sebagai menteri di kabinet, ya kader dong, Pak Prabowo dan Pak Sandi kan kader dua-duanya. Komandan itu. Tuh, petugas partai sama. Kader Pak- partai, Ketua Umum Pak Prabowo dan partai. juga Pak Sandi ini tidak menyalahgunakan jabatannya di kementerian dan tidak menyalahgunakan anggarannya. Itu yang penting tuh. Bagaimana bisa menjamin itu? Kalau Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, sudah resmi dicalonkan. Oke. Tapi kalau Pak Sandiaga Uno baru muncul namanya di Kan ditimbang-timbang survei. partai lain. Nah, kita bicara Pak Prabowo Subianto. Oke. Pak Prabowo Subianto, tingkat pengenalan publiknya sekarang sudah 99% rasanya rakyat Indonesia tahu tentang Pak Prabowo. Bahkan oleh karena itu sebenarnya Pak Prabowo sekarang konsentrasi di dalam pekerjaannya tanpa harus tanpa harus mengenalkan lagi dirinya ke publik, itu sebenarnya juga menjadi ukuran oleh pemilih masyarakat bahwa hasil kinerjanya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu bisa menjadi ukuran bagi pemilih untuk memberi pertimbangan untuk mendukung atau tidak kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang kebetulan juga menjadi kandidat yang diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tidak harus mengundurkan diri. Tapi kembali sekali lagi ini keputusannya memang tergantung dari Pak Presiden sebagai dalam istilah saya sebagai user yang kalau memang dirasakan perlu bahwa yang bersangkutan Pak Prabowo dalam hal ini harus mengajukan cuti atau lain sebagainya, ya saya rasa beliau berdua akan membicarakan itu. Tapi jika dirasa tidak perlu untuk mengajukan cuti, ya sepanjang Pak Presidennya nggak keberatan dan tidak mengganggu kinerja, tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan yang bisa dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Pak Prabowo dan kemudian juga bisa melaksanakan amanat sebagai orang yang dicalonkan dan mencalonkan diri, itu juga merupakan hak konstitusionalnya Pak Prabowo Subianto, tidak melanggar aturan. Menurut saya sih oke-oke aja. Yang saya tanya bukan soal pengenalan ke masyarakat, yang saya tanya adalah bagaimana kemudian Gerindra menjamin bahwa ketua umumnya Pak Prabowo yang akan maju dalam kontestasi Pilpres tidak menyalahgunakan wewenangnya dan anggaran Kementerian Pertahanan. Ya kalau itu kan gampang. Ya, gimana? Bisa dilaksanakan seperti tidak di luar jam kerja. Mungkin nanti akan diatur hari jadwalnya yang ya tentu kita juga akan ikut rambu-rambu yang diperkenankan oleh KPU ya. KPU dan lain sebagainya. Jadi tentu kita pasti nggak akan nabrak gitu. Dan kalau kekhawatiran teman-teman yang ada semacam potensi abuse of power, ya tinggal kita sama-sama untuk saling mengingatkan itu kan. Karena saya rasa tugas kita bersama lah untuk melaksanakan supaya Pilpres atau Pemilu 2024 ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Saya mau tanya ke Bung Ferry, mengapa pilihannya Pak Prabowo tidak mundur kalau misalnya jadi calon presiden? Ya menurut saya itu kan juga masih relatif. Karena menurut saya sepanjang misalkan tenggang waktu dari mulai sekarang sampai dengan Oktober ketika definitif, kemudian nanti definitif sampai dengan Februari itu tidak mengganggu, menurut saya memang bisa jadi pertimbangannya tetap bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Menteri Pertahanan. Kenapa pilihannya tidak mundur? Menurut saya itu jawaban yang tidak bisa dijawab sekarang kan, Mas Rey. Kenapa nggak bisa? Ya itu kalau kan sekarang, yang bisa sekarang tugas juga haknya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga. Bukan soal hak. Pak Kalau Prabowo secara mengatakan etis, begini. sekarang melakukan saya tugas dan merasa, fungsinya sebagai menteri dulu. Iya, kita bicara setelah nanti definitif. Kita tunggu Gitu nanti. loh. Ya, jadi apakah tidak direncanakan masih lama dari banget, sekarang? Pak Rai. Itu Apakah kan nanti, tidak direncanakan dari sekarang? Kalau saya, kata Pak Prabowo, maju sebagai calon presiden, saya akan mengundurkan diri sebagai menteri. nah, itu nanti Sebagai kita, contoh kepada menteri-menteri yang lain, sebaiknya melakukan hal yang sama. ya, Misalnya begitu kan? Itu terlintas nggak sih di pikiran Gerindra sebetulnya? Ya. Bahwa lebih baik mundur saja sebagai contoh edukasi politik yang baik gitu. ya bisa kita pertimbangkan. Tapi juga sepanjang keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga membolehkan, menurut kita ya dilaksanakan dulu. Kan itu juga masih nanti gitu loh. Belum tentu mengganggu juga kinerjanya, belum mengganggu juga, belum
apa namanya? Belanda belum masih jauh. Iya, Belanda jadi masih kenapa jauh. harus jawab Orang sekarang? berencana. Oke. Ya, nggak perlu juga. Oke, Bang Ali, bagaimana kemudian istana menjamin bahwa tidak ada konflik of interest ataupun abuse of power, terutama penggunaan anggaran ya? Karena ini Ada kan 3 hal. Pertama, mekanisme itu ada di KPU. Iya. Semua rujukannya pasti berdasarkan regulasi yang ada. Yang kedua, Bapak Presiden menyebutkan bahwa para menteri itu tetap akan dilakukan evaluasi. Evaluasi kinerja di tim itu, makanya tadi saya bilang kantor staf presiden itu menyiapkan itu tadi. Evaluasi terhadap kinerja para menteri yang calon presiden itu. Iya. Dan yang ketiga, karena keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira nanti Mbak Yu bisa juga bantu menjelaskan kepada publik biar tercerahkan juga. Saya kira keputusan itu masuk dalam istilah final and binding. Terkait dengan apa? Terkait dengan hak-hak demokrasi terhadap para menteri ini yang calon presiden. Rifana, mereka ini orang-orang baik, tidak usah ragu. Oke, Mbak Bibip, emang semudah itu ya Mbak? Dengan indikator-indikator yang tadi disebutkan oleh Bang Ali. Jadi ya segampang itu memang. Tidak ada penyalahgunaan untuk mengukurnya. Tentu saja tidak semudah itu ya, karena yang namanya potensi abuse of power itu bentuknya bisa banyak. Karena penggunaan anggaran kan juga kita tidak bisa langsung lihat misalnya katakanlah ada penugasan untuk Pak Prabowo sebagai menteri misalnya ke Kendari misalnya. Tapi kemudian setelah itu nggak pulang ke Jakarta tapi diteruskan dengan kampanye. Sebenarnya kan itu sudah masuk dalam bentuk penggunaan anggaran negara untuk tujuan pribadi. Tapi kan itu juga sulit untuk dibicarakan secara tindak pidana korupsi. Iya, karena kan auditnya kan tidak sedalam itu. Jadi saya kira kenapa sebabnya ada etik justru kan karena ada bagian-bagian yang memang sulit sekali untuk disentuh secara hukum. Dan ini yang kita belum punya. Dan saya kira karena itu sebenarnya pilihannya cuma 2, entah diganti oleh Pak Jokowi, jadi reshuffle sekalian orang-orang yang nanti akan definitif menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Ini bagus ini, atau Rifana. mereka mundur. Dan nih. menurut saya justru inilah saatnya di mana jadinya nanti masyarakat bisa melihat etikabilitasnya calon-calon presiden dan calon wakil presiden itu. Siapa yang nggak berani mundur berarti nggak patut untuk dipilih. Kalau berarti dia membiarkan ada potensi abuse of power yang mungkin akan dia lakukan. Oke, Bang Rey silakan. Itulah makanya mestinya kan pertanyaan kita dari awal itu, mengapa para pembuat kebijakan tetap menyebut bahwa para menteri itu harus mundur kalau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Itu dulu pertanyaannya. Mestinya menurut saya Mahkamah Konstitusi lacak itu dulu, pikiran itu dulu. Kenapa para pembuat kebijakan mengatakan dihususkan kepada menteri tidak boleh jadi, kalau maju calon presiden nggak boleh nggak mundur, harus mundur gitu. Karena apa gitu? Karena ada 2 lapisan di situ. Lapisan pertama, pada saat mereka itu menjabat sebagai menteri, mereka itu adalah orang yang di bawah tangan presiden. Kan kira-kira gitu. Yang kedua, pada saat yang bersamaan dikhawatirkan ketidakcocokan politik. Coba Anda bayangkan, nanti Pak Prabowo misalnya kalau jadi calon presiden yang definitif, dia kampanye pakai apa? Kalau dia menyerang Pak Jokowi kan tidak mungkin, dia menterinya. Misalnya begitu ya. Atau dia mengumpulkan sesuatu yang baru, orang kan mengatakan, Pak Prabowo Anda nggak kerjakan, mau ada menteri kok. Gitu. Itu yang saya sebutkan. Oleh karena itulah kemudian mungkin salah satu filosofi mengapa menteri-menteri ini kemudian dilarang untuk kampanye dalam masa jabatan mereka sebagai menteri, mempertimbangkan itu. Iya, oleh karena itu pertanyaan di luar soal penggunaan fasilitas negara. Kalau itu susah. Ya saya kan kemarin mengadukan salah satu ketua umum partai politik ke Bawaslu, meskipun akhirnya ditolak oleh Bawaslu kan, karena menurut saya ada praktek kampanye politik yang sudah sampai pada taraf apa yang saya sebut sebagai politik uang, gitu kan, karena menteri terus bagi-bagi minyak goreng dan seterusnya itu gitu kan, nah itu hampir sulit untuk dipisahkan gitu. Sekarang aja kalau kita lihat ya, sebetulnya pertanyaannya, ini sudah ada calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh partai politik, lalu kunjungan kemana-mana, kan udah mulai sebetulnya kampanye. Pertanyaannya dana kampanyenya dari mana? Kan kita nggak tahu. Nah itu juga nanti yang akan sulit kita lakukan. Menteri-menteri ini mungkin akan banyak sekali kunjungan ke daerah atas nama kunjungan. Tapi pada saat yang bersamaan, kunjungan itu sebetulnya dalam kerangka mobilisasi politik yang
Kalau dikejar, mereka akan mengatakan saya kunjungan resmi negara kok. Jadi ada dalihnya ya. Ada dalihnya dan Oke, seterusnya. oke Bang Abalin, sulit untuk mendeteksinya karena sudah bercampur itu tadi yang Ya disampaikan oleh Bang Rey. susah kalau rasionalisasinya ada calon kandidat berkampanyenya seorang kandidat presiden, umpama sini tadi seperti menyerang presiden, nggak ada lagi urusannya dengan Jokowi, udah kelar. Kalau Tapi kan karena masih dia jadi menterinya, pembantunya. terus Kan apa ada urusannya? ewo-pekewo sulit Bukan, untuk bisa bukan kemudian- apa urusannya menyerang pemerintah. Dia mau maju menjadi calon presiden. Ya kan? Tidak ada urusannya antara menteri hari ini karena dia menterinya Jokowi, kemudian dalam kampanye tidak bisa menyerang pemerintah. Apa urusannya? Artinya tidak ada rasionalitas berpikir. Yang saya setuju tadi bagus dari Mbak Yu itu menyangkut sekali jalan tadi. Dia jalan tugas menteri, kemudian sekaligus jalan untuk kampanye. Saya kira saya sudah mencatat dengan baik dan Ya itu, saya akan bagaimana menjadikan ini kemudian sebagai bisa poin yang masuk. menghindari itu tadi? Serius, saya sangat setuju ini tadi. Bagaimana Salah satu menghindari? Karena itu kita negara ini membutuhkan orang-orang pintar, doktor seperti Mbak Yu ini supaya memberikan masukan Bisa kepada kita. bisa mengawasi sekian Iya banyak pasti menteri dong. melakukan Ini kan kampanye untuk seperti kepentingan itu. negara, Rifana. Kan Tidak sebetulnya, boleh dia orang kalau- mengkapitalisasikan kalau pangkat dan Kalau kita jabatannya. baca ya dasar pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi itu, kan menteri ini pejabat negara sama dengan bupati. Rai, sama persoalannya begini, Rai. macam-macam dan seterusnya. Persoalannya salah satu. Tapi Ini beliau yang- ahli hukum tata negara. Yang menurut saya agak kurang dikejar, beda dong derajatnya. Menteri itu kapan berhenti bisa diganti. Tapi kepala daerah, misalnya gitu ya, entah itu gubernur, bupati, macam-macam berhenti karena kampanye, siapa yang menggantikan? Kan itu alasan yang konstitusionalnya mengapa mereka tidak sampai harus ada digantikan ketika mereka kampanye, sama seperti presiden. Kalau kampanye boleh nggak berhenti? Haruskah, wajibkah dia berhenti? Nggak berhenti. Kalau presidennya berhenti gara-gara kampanye, lah republik kita tanpa presiden. Ya itu kan masalahnya Nah, kan. itu. Karena kita punya ini pengalaman ribut di itu. sini. Itu yang saya sudah Bagaimana punya pengalaman. user Gini. utamanya itu Oh, Presiden iya, iya. Jokowi. Begini, Rifana. Itulah. Kita punya pengalaman ada presiden yang dia calon lagi. Nah, ini kan logika Bang gimana? logika Bang Ali ini masuk lagi. Itu justru kita membedakan itu Bang Ali. Ah. Mengapa presiden tidak harus cuti kalau kampanye dengan menteri cuti dengan kampanye? Karena menteri itu jabatan di bawah presiden. Kapan waktu dia mau berhenti diganti selesai. Coba Nggak baca ada. pertimbangan. Tapi sebaliknya kalau presiden harus cuti sebagai presiden karena ia kampanye, republik dipimpin siapa? Tidak Itulah begitu bahasanya. pertanyaannya. Tidak- Oleh karena itulah menurut saya salah satu dasar pertimbangan mengapa menteri itu diwajibkan mundur sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Karena itu jabatan politik yang bisa diganti kapan waktu. Bukan begitu. Kan Tapi pejabat negara itu. mudaratnya dia kalau tapi saya mau tunjukkan ini Oke. sikapnya presiden. Tapi jawab dulu, silakan Bang Ali. Dua hal yang berbeda. Yang pertama begini, ketika kita bicara tentang keputusan Mahkamah Konstitusi, maka dia merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira juga Bang Rai dan Mbak Yu juga tahu itu. Karena itulah maka posisi Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang tentang pemilu menentukan istilah pejabat negara. Betul. Iya kan? Pejabat negara juga itu kan ada yang memang diangkat seperti tadi Bung Rai bilang, ada juga yang karena dipilih. Ya. Artinya apa? Kita punya pengalaman, segudang pengalaman untuk mengatur itu. Makanya dari awal tadi saya bilang, yang tingkat kekhawatiran kita tadi ada penjelasan Mbak Yu itu adalah jangan sampai menteri ini mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya untuk kepentingan kampanyenya. Makanya dibuat regulasi. Itu yang saya dibuat maksudkan. kontrol. Itu yang saya maksudkan tadi Bang Ali. Mengapa para pembuat kebijakan membuat aturan ini? Oke. Undang-undang Karena sudah maksudnya? Iya, dahulunya sebelum diputus oleh Mahkamah Konstitusi ya. Iya. Mengapa dilarang menteri-menteri itu kampanye? Karena mereka udah punya asumsi kalau menteri-menteri ini dibiarkan kampanye punya potensi yang sangat besar terhadap penggunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Baik. Saya ingin Gitu loh tunjukkan kira-kira, ya, Bang kita Ali. udah ribut di sini tapi user utamanya adalah Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan ada 2 kali yang mengisyaratkan beberapa hal, mungkin nanti kita bisa menanggapi. Ini yang paling baru, Gres tadi siang. Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan ini di acara HUT Partai Perindo. Pidatonya kira-kira seperti ini, 2 kali di Pilpres juga menang, mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ini hari ini, ada satu lagi quotes-nya. Oke, ini yang berikutnya, ini sebelumnya pada saat acara Indo Defense. Sudah sejak awal kok restu-restu, sejak awal saya sampaikan saya mendukung beliau. Ini beliau ini maksudnya Pak Prabowo Subianto. Mas Ferry, ini
Presiden udah restu kayaknya sama ketua umum Anda, udah maju aja meskipun sebagai pembantunya mungkin penerusnya ya ketua umum Anda, gimana Ya, Gerindra? terima kasih Pak Jokowi. Alhamdulillah. Oke. Ini legalitas Pak, sudah langsung berarti. Saya baru dengar kali ini Bung Ferry berterima kasih Oke, kepada Pak ini Jokowi. baru Pak. gimana? Ya, saya rasa itu tidak terlepas juga dari sikap Pak Prabowo Subianto meskipun pernah bersaing berkompetisi di Pilpres 2014-2019, tapi ketika Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan membantu tugas Pak Jokowi sebagai Presiden, tentu juga kemudian menimbulkan satu sikap di antara beliau-beliau bahwa yang Pak Jokowi pun juga akhirnya kemudian menghormati Pak Prabowo, sebaliknya juga begitu. Dan pernyataan Pak Jokowi tadi sih sebenarnya pernyataan ya yang tentu juga apresiasi terhadap Pak Prabowo. Dan juga tafsir yang lain sebenarnya ketika Pak Presiden dengar bahwa Pak Prabowo sekarang maju dicalonkan lagi, menurut saya tadi kita kaitkan lagi dengan kan ada tafsir dari Mahkamah Konstitusi tentang amar keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi memisahkan bahwa ada hak konstitusional seseorang dicalonkan atau mencalonkan oleh partai atau gabungan partai politik, dan kemudian kedua ada aspek tentang profesionalitas yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan untuk memisahkan antara kegiatan pencalonan dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Jadi sebenarnya saya menafsirkannya Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dan buat Pak Prabowo ya kita lihat nanti kan ini masih jauh ya, ini juga masih panjang, Pak Ray. masih panjang. Jadi kalau saya sekarang mau kita tanya ke bahas Mbak Bibip keputusan itu MK-nya tadi ini. Mas Ferry baru pertama kali mengucapkan terima kasih Baru kepada Pak kali. Jokowi. Ini Pak Jokowi terang-terangan Ya, kalau udah memberikan ngasih endorsement masuk kita kepada pembantunya. Ini gimana Sepanjang Mbak? yang Dalam saya sistem dengar ya. ketatanegaraan ini etis nggak sih Mbak? Mengendorse pembantunya loh ini. Ya, ini sebenarnya sangat tidak etis. Jadi saya kira ini mesti kita kritik keras nih Pak Jokowi. Karena tentu saja harusnya kita kan nggak ada model restoran, kita nggak model ada siapa kingmakernya. Sebenarnya kan kita nggak boleh ada itu. Jadi saya kira masih dibicarakan tadi, oh ini masih jauh dan lain sebagainya. Itu dia justru karena masih jauh, tapi sudah memberikan suatu endorsement seperti ini sangat tidak etis dan saya jadi khawatir mau ketika sekarang Mahkamah Konstitusi seakan-akan memberikan keputusannya atau diskresinya kepada Pak Jokowi, dia tidak akan memperhatikan segala soal yang sifatnya etik seperti ini. Jadi saya khawatir nanti tahun depan, bulan September atau Oktober, kita semua tidak punya aturan main yang jelas, tidak punya garis demarkasi yang jelas, warga dibiarkan memilih begitu saja dan warga juga dibiarkan untuk melihat kelakuan-kelakuan para pejabat di bawah Pak Jokowi, kita belum tahu nanti siapa, yang akan punya dua, tadi istilahnya Mbak Rifana kan dua kaki gitu, jadi menteri juga, tapi nyapres ataupun jadi Pak Jokowi akan permisif lah ya. akan sangat-sangat permisif, dari awal sudah tidak etis. Oke, tidak etis sekali karena rakyat akan disuguhi tindakan-tindakan permisifnya Pak Jokowi terhadap para pembantunya. Ini forum di mana kritik dan supply informasi bagi kultur orang Indonesia itu kan normal. Menyenangkan orang dalam ruang banyak dan serotan pandangan mata juga normal saja. Ketika Pak Presiden juga memilih Pak Prabowo, kemudian memilih Sandiaga Uno, mungkin juga yang lain-lain yang dulu juga lawan-lawan politik adalah bagian daripada budaya Jadi itu politik. hanya lip service-nya Pak Presiden Bukan lip kepada service, Pak Prabowo, tapi maksudnya itu nggak hal serius yang biasa. gitu Pada akhirnya kan saya bilang bahwa pada akhirnya Presiden tidak punya kekuatan juga untuk bisa menentukan siapa menjadi calon presiden akan datang. Makanya pada waktu Presiden berpidato di Partai Golkar itu kan pada orang ribut. Apa urusannya ribut? Pesannya kepada partai politik agar kalian harus menyiapkan calon presiden yang benar-benar memiliki kemampuan leadership yang cukup, kapasitas ilmunya yang bagus, pengalamannya yang baik. Kalau Presiden ngomong begitu kemudian orang besok jadi presiden? Enggak, sama tadi sekali etis enggak ada saja pengaruh. ya Presiden bicara seperti Soal itu. etika dalam Memberikan hal endorsement, pengertian memberikan sanjungan iya dong. kepada pembantunya. Tidak ada itu yang bukan tindakan permisif nanti Presiden kepada Enggak ada. para pembantunya. Enggak lah, Kalau misalnya enggak mau lah, maju, enggak lah. capres tidak perlu mundur. Di depan kayak begitu. Kalau capres tidak perlu mundur itu kan terkait dengan regulasi yang ada di Mahkamah Konstitusi yang dari tadi kita bicara berbusa-busa.
Iya kan? Gua harus minum dulu sedikit deh. Oke, Bang Rey. Harus dibedakan loh yang kita anggap normal dengan yang mana yang kita anggap seharusnya itu batas etisnya di situ. Jadi saya kira beda antara menyanjung-nyanjung, oh Anda kinerjanya baik dengan Anda layak jadi presiden, itu sangat Itu berbeda. dua hal yang berbeda. Kalau seperti di Perindo dengan tadi yang menyebutkan itu kan pilihan kata, kita kembali lagi karena dalam ilmu bahasa sebetulnya kan normal. Oke, jadi nanti Pak Jokowi di setiap acara partai akan mengatakan hal yang sama ya? Enggak, juga. itulah masalahnya. Karena ada 2 ketua umum partai politik yang sekaligus menjabat sebagai menterinya Pak Jokowi, dan kedua-duanya sudah dideklarasikan oleh partainya masing-masing sebagai calon presiden. Hanya satu yang dinyatakan oleh presiden layak jadi presiden. Oke, itu. Bukan. Perbedaannya ya. Bukan. Tidak Oke, ada Ketua Umum pernyataan Golkar yang tidak sama ada terhadap Airlangga. dipuji Ya, oleh kalau Ya di, kan? kalau di Sebagai Golkar, calon presiden, kalau di Golkar itu yang secara ada jelas dan adalah nyata. pernyataan Pak Jokowi itu jangan Kalau di Golkar itu buru-buru. presiden menyebutkan Ya kan? terkait dengan apa? Terkait dengan kedudukan Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar yang juga telah diputuskan dalam Munas Ya, sebagai calon presiden. betul, Nggak tapi tidak nggak ada diskriminasi dalam makanya pidato tidak pidato ada itu. redaksi Pak Jokowi yang seperti yang tadi itu. Dan itu juga di mana kan ada. pidato Oke biasa. Bapak-Bapak, kita nanti akan minta tanggapan dari mahasiswa. Mahasiswa ini responnya bagaimana? Apakah mahasiswa juga apatis melihat kondisi setelah ada putusan MK, setelah ada endorsementnya Pak Jokowi? Nanti saya akan tanya kepada teman-teman mahasiswa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.